Baik, kita mulai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang templating, di mana mata kuliah web programming 1 ini nanti nyambung, ada 3 ya, web programming 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang di web programming 1 ini kita fokus ke templating dulu aja, sudah menggunakan framework CodeIgniter. Nanti akan ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kita download template-nya. Jadi untuk template-nya kita ambil nanti dari sini, dari webnya getbootstrap.com. Di sini saya sudah memilih satu ini ya, tampilan yang nanti akan kita gunakan, yang kemungkinan nanti akan nyambung ke mata kuliah sejenis, yaitu web programming 2. Ini untuk tampilannya nanti kita gunakan yang ini. Jadi nanti kemungkinan untuk web programming 2 itu studi kasusnya mengenai perpustakaan. Nah, nanti kita bikin katalognya seperti ini aja. Jadi kita gunakan template yang ini ya. Ada di material ya. Ini ada cover booknya, contoh. Ini saya download dari Canva. Kemudian untuk templatenya seperti ini nanti. Jadi nanti kita kopikan aja semuanya ke project kita gitu ya. Kemarin kita sudah buat project ini tentang penerapan framework Bootstrap gitu ya. Nah, kita sekarang langsung terjun aja ke penggunaan template yang udah jadi seperti ini untuk digunakan nanti dalam pengembangan website perpustakaan. Nah, kita mulai dari copy aja langsung nih ya. Ini kita copy asetnya, kemudian kita ke Explorer, C, SAM, kemudian htdoc. Di sini kita bikin yang app ya. Nah, di sini saya sudah punya folder aset. Nah, di dalamnya kita buat lagi, misalkan nama foldernya itu kayak style aja. Kemudian isinya kita paste di sini. Oke, teman-teman silakan buka editornya. Kita ke app, kemudian kita ke aset, kemudian kita ke style, dan kita buka yang page ini. Nah, nanti yang akan kita pakai yang index 2 ya. Ini kita copy nanti. Oke, ini yang akan jadi kandidat template-nya, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini, yang home 2. Ini yang akan jadi katalog nantinya, isinya buku-buku seperti itu ya. Baik, kita balik lagi. Nah, sebelum kita buat view-nya, di sini teman-teman ke menu, ke folder application dulu, kemudian ke controller, kita bikin controller baru di sini, atau kita copy paste dari welcome aja ya. Save as. Kita buat di sini namanya katalog. Kemudian nama kelasnya kita samakan katalog. Untuk katalog buku. Oke, kita simpan, ini sudah. Nah, baru kita save as yang index 2 ini. Nah, kita taruh di sini aja. Kita berikan nama katalog kecil ya, .php. Sudah, ini kita ganti untuk labelnya jadi perpustakaan online. Oke, ini tampilannya kalau misalkan kita panggil sekarang, ini kita ganti percabangannya jadi katalog. Nah, sudah terpanggil filenya, cuman di sini CSS-nya belum. Teman-teman bisa cek di sini ya, di inspect, klik kanan inspect. Nah, di sini masih banyak error yang muncul. Di sini ada 87 ya, 87 error. Nah, kita akan bersihkan sekaligus yang nanti kita akan gunakan, seperti misalkan ini menu tetap ada, kemudian untuk pencarian ini kita hapus aja sampai pick location. Kemudian yang love sama keranjang ini kita hapus, kita sisakan yang ini aja. Oke, kita mulai dari yang menu dulu. Hal pertama yang harus kita lakukan untuk menghilangkan error ini yang tadi 82 ya, 87 ya, yaitu kita sambungkan antara file-file yang tadi tidak terhubung. Coba ke tab konsol. Ini ya, seperti add banner 2.jpg dan seterusnya. Ini kita harus sambungkan ke aset punya kita nih, ke yang style ini. Nah, caranya sebetulnya harusnya ini ya, nih, localhost app, kemudian
nama aset gitu ya, karena kan foldernya kan ada di sini ya. Ini kita lihat susunan foldernya. Nih, dari app itu langsung ke aset, kemudian ke style. Nah, di sini semua CSS sama JavaScript sama jQuery-nya ada di sini semua. Jadi ini belum nyambung nih. Ini masih keputus. Nah, kita sambungkan ke sini. Nah, karena kita sudah melakukan setting base URL, jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan ini HTTPS, localhost app dan seterusnya. Kita cukup panggil base URL-nya aja. Contoh misalkan yang ini. Seperti ini cara mengganya. Kita buat PHP echo dulu. Base URL, kemudian nah susunan foldernya adalah aset dulu, kemudian style ya. Selanjutnya aset, image dan seterusnya. Ini kita nggak perlu sampai aset, image dan ini nggak perlu ya. Jadi di sini cukup setelah base URL kita tambahkan dua folder ini ya. Itu /style. Nah, seperti ini aja cukup. Nah, teman-teman ini kita copy. Nah, ya, seperti ini. Kemudian sama yang paling bawah. Oke, ini sudah. Kemudian simpan dulu, katalognya sudah disimpan, kemudian coba kita reload ini tampilannya. Nah, untuk tampilan dari menu, kemudian icon, ini udah semua ya. Nah, kecuali yang gambar-gambar, yang tadi kan sebetulnya di sini kan ada gambar itu, seperti ini ya. Ada gambar, kemudian ada ini, gambar produk, dan lain-lain ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, kita yang penting ini tampilannya sudah bisa dilihat, walaupun di sini masih ada 66 error. Itu paling cuma gambar doang isinya. Nah, ini sudah semua. Nah, sekarang kita bersih-bersih dulu nih. Yang paling atas dulu. Yang paling atas kita naik lagi ke atas. Kemudian ini icon. Kita coba paste. Jadi biar muncul dulu. Ini nanti muncul icon fresh chart-nya. Nanti kita ganti untuk iconnya ya. Nah, untuk all kategori search product dan pick location ini kita hapus. Dia ada di ini. Yang ini ya. Input group. Ini kita hapus dari mulai div aja. Dari div ini kita cari tutupannya. Ini ya, tutupannya berarti ada di sini. Kita hapus sedikit-sedikit ya hapusnya ya. Jadi bukaan ketemu tutupan dulu, baru kita hapus. Bukaan ketemu tutupan, kita hapus kayak gitu. Oke, berikutnya yang pick location nih dia nih. Pick location nih saya klik. Kemudian ini tutupannya di sini. Hapus. Simpan, reload. Nggak kelihatan ya. Oke, sudah. Wis, kehapus ya sama ininya. Ini padahal kita pengen tadi yang gambar orang. Kita Ctrl Z dulu. Yang gambar orang itu namanya apa nih? Oke, kita buang yang pick location dulu, yang ini. Di sini ada wishlist ya, tadi ada wishlist. Ini kita nggak pakai wishlist. Coba kita save, kita lihat hasilnya dulu. Oke, nah kemudian yang keranjang belanja ini kita hapus. Keranjang belanja itu berarti yang ini kayaknya deh. Sampai sini. Simpan, hapus. Oke, aman ya. Jadi yang atas sudah aman. Kemudian untuk menu, oke, untuk menu kita nggak pakai semua, ini kita sisain satu aja yang paling depan, yang home. Nah, di sini ada mega menu. Kayaknya nggak perlu mega menu deh ya. Cukup yang ini aja. Jadi dari shop sampai ke docs ini kita buang. All department juga, all department kita biarin aja dulu. Kemungkinan nanti kita buang ininya aja nih. Apa namanya? Menu yang sedikit ini kita sisain dua aja. Kemudian sama home gitu ya. Simpan. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, ini ada dua kemungkinan menunya. Ini kalau untuk yang responsif yang barusan kita hapus kayaknya.
Itu ya, cuma 2 doang. Nah, yang barusan kita hapus adalah yang untuk responsif. Nah, berarti satu lagi kita punya apa namanya, menu. Jadi untuk yang full. Nah, yang bawah ini untuk yang full. Oke, kita samakan isiannya. Jadi ini kita sisain 2 ya. Oke, ini sudah kemungkinan kita coba reload. Nah, ya, sudah ya. Ini aman. Ini juga sisa 2. Sip. Nah, kemudian kita hapus yang 10% cashback sampai dengan yang when in dub. Kita hapus. Oke, ini untuk sign up. Ini tampilan yang ini ya, yang modal nih yang ini ya. Ini nggak apa-apa kita abaikan. Kita skip. Nah, kemudian yang sebentar ini shop chart itu ada di shop chart. Oh, shop chart itu yang tadi ya, yang di menu sebelah kanan di sini kan ada keranjang belanja. Untuk menunya kita udah hapus, berarti untuk data ini kita nggak pakai. Ini kita buang aja semuanya. Cari tutupan div-nya di bawah nih, ini ya. Mana tadi? Nih, tutupan div-nya di sini. Lihat, shop chart-nya sudah tersimpan dulu. Oke, di sini belum ada perubahan apa-apa. Di sini juga belum ada perubahan apa-apa ya. Kemudian ini kita buang nih. Dan ini juga sama. Modal juga kayaknya buat yang bawah nih. Itu juga kita buang. Jadi modal ini kita buang juga. Tutupannya ada di bawah sini ya. Kemudian welcome ini kita biarin. Download fresh card ini juga kita biarin. Nah, ini section ya. Save dulu aja. Oke, sudah tuh ya, sudah kehapus. Nah, ini yang shop by kategori, ini kita hapus juga. Simpan, kemudian reload. Oke, ini udah. Oke, kita sisain yang atas aja nih, yang fruit and vegetable. Yang ini, sisanya yang breakfast diary, kemudian biskuit snack ini kita hapus aja ya. Sudah dihapus. Kemudian kita simpan dulu, kita lihat tampilannya. Oke, tinggal yang get fresh card app kita hapus juga. Simpan. Oke, itunya udah hapus. Nah, ini juga sama, ini kita hapus juga. 10 menit grocery now. Kemudian berikutnya adalah ini kategori sama fresh card program ya. Kita hapus. Kita simpan. Nah, ini tampilannya jadi terakhir seperti ini. Kita berikan jeda sedikit ya untuk yang ini. Dari fruit. Nah, ini. Jadi kita berikan jedanya di sini ya. 2 kali aja. Simpan. Jadi ada jeda. Nah, seperti ini. Oke, coba kita buat responsif. Jadinya seperti ini ya tampilannya tuh responsifnya. Kemudian kita tampilkan gambarnya yang ini. Yang fruit and vegetable. Kita tampilkan gambarnya. Ini berarti ya. Kemudian ini. Oke, sudah. Caranya sama kayak tadi. Kita buat di sini PHP. Kemudian PHP echo ya. Sama dengan base URL. Kemudian kita tambahkan aset
slash style, selebihnya aset, image, dan seterusnya. Kita simpan dulu seperti ini. Oke, kita sudah punya tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ambil gambar gambar bukunya. Kita masukkan ke sini ya, ke image. Nah, ke sini kita bikin folder baru namanya buku gitu ya. Di sini. Kita copy dari yang itu aja ya. Dari desktop material. Nih. Copy ini, kemudian paste di folder. htdoc-app, asset, kemudian style. Nah, di aset lagi image, atau di luar aja nggak apa-apa. Di sini paste aja. Nah, di sini kita buat buku seperti itu ya. Ini nama bukunya ada bukuan.png, book2, png, ada 5 dan 6, ini .jpeg ya. Nah, ini kita sesuaikan isiannya. Jadi nggak ke asset image, sorry, tadi di mana taruhnya? Buku itu disimpan di aset buku ya. Nah, dari aset langsung ke buku nih, nggak ke image ya, teman-teman. Kita klik aja di sini. Ini kemungkinan sama. Jadi kayaknya aman kalau untuk dihapus. Oke. Langsung ke buku slash book 1.png gitu ya. Nah, nanti ke bawahnya tinggal diganti angkanya. Simpan dulu, kita coba reload. Nah, ya. Seperti ini. Nah, kita ganti-ganti aja nih angkanya nih. Ini book 2, book 3, book 4 kayak gitu ya. Ini buku 1, ini book 2, book 2, kemudian ini book 3. Selebihnya pakai produk yang tadi aja. Simpan, dan hasilnya seperti ini. Nah, sudah ada ya ragam di sini bukunya. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang, tambahin lagi aja gambarnya. Nah, jadi ini sudah poin kedua nih, pemetaan template ke framework CI. Nah, berikutnya kita masuk di templating nih, poin ketiga. Nanti kita bikin videonya terpisah ya. Jadi kita buat poin 3 ini di video selanjutnya.